Menurut data geologis, ialah ilmu yang mempelajari karakter tanah. Wilayah bumi Indonesia terletak tepat di persimpangan tiga lempeng dunia. Yang oleh para ahli geologi, ketiga lempeng-lempeng bumi yang membentuk Kepulauan Indonesia, yakni lempeng Indo-Australia yang berada di selatan hingga barat, lempeng Eurasia yang terletak dari barat hingga utara dan lempeng Pasifik yang terletak dari utara hingga timur. Dampak dari wilayah bumi Indonesia yang berada di kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik, yang kadangkala terjadi pemisahan dan tumbukan antar lempeng tektonik, menyebabkan terjadinya bentuk bumi Indonesia terdiri dari pulau besar dan barisan gunung panjang dan lembah-lembah. Pada masa purbakala, wilayah daratan yang sekarang bernama Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Vietnam, hingga ke Tiongkok Selatan, masih bersatu. Dan penyatuan itu diperkirakan terjadi 50 juta tahun yang silam. Hingga terjadinya zaman glacial warm, atau zaman bumi dikelilingi es yang mencair. Yang terjadi secara bertahap, yang dimulai pada 500.000 tahun hingga 10.000 tahun yang silam. Ketika wilayah bumi di kutub utara dan kutub selatan perlahan mulai mencair akibat suhu udara yang memanas. Wilayah kutub es yang mencair ke laut, menimbulkan naiknya permukaan air laut dan gelombang setinggi 1 mil, dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya, permukaan bumi yang rendah dikelilingi air. Dampak dari es yang mencair, yang perlahan mengalir menuju ke laut. Permukaan air laut mengalami kenaikan, dan dataran bumi yang rendah mulai dikelilingi air. Juga wilayah Indonesia pada zaman purba terbanjiri air dan hanya menyisakan daratan yang tinggi tetap kering. Sehingga, terjadinya pemisahan antara daratan Jawa, Bali, Sumatera, semenanjung Vietnam dan Tiongkok. Dan membentuk pulau-pulau yang sekarang kita kenal dengan Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Sedangkan menurut kajian Marie-Eugène Thomas Du Bois, seorang ahli paleoantropologi dan geologi berkebangsaan Belanda. Dalam catatan ilmiahnya yang diberi judul Pithecanthropus erectus, eine menschena ehnili, Uebangsans aus Java, yang ia tulis berdasarkan penelitian bersama timnya. Penelitian itu dilakukan di wilayah Wajak, Tulung Agung. Dalam penelitian lapangannya, ia bersama timnya menemukan fosil tengkorak manusia kuno yang ia namakan manusia Homo wajakensis. Setahun berikutnya, pada tahun 1890 Masehi, tim yang dipimpin Eugène Du Bois melanjutkan penggalian tentang fosil zaman kuno. Mereka melanjutkan observasi kajiannya di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Dari hasil penggalian itu, Eugène Du Bois dan tim menemukan kembali fosil tengkorak dan paha yang diperkirakan berumur 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Fosil tengkorak temuannya yang kedua itu diberi nama Pithecanthropus erectus. Dari hasil penelitiannya tentang tengkorak fosil kuno, yang kemudian ia umumkan melalui catatan-catatan ilmiahnya sebanyak 19 artikel. Atas jasa temuan besarnya tentang fosil tengkorak dan tulang yang telah berumur jutaan tahun. Pada tahun 1897 Eugène Du Bois, oleh Universitas Amsterdam, ia dianugerahi kehormatan gelar doktor di bidang botani dan zoologi. Dan selanjutnya, banyak dari para ahli geologi tertarik mengadakan penelitian di Hindia Belanda dan khususnya di Pulau Jawa. Tiga tahun setelah penemuan fosil tulang Pithecanthropus dan Homo wajakensis oleh Eugène Du Bois. Pada tahun 1934,
seorang ahli paleontolog atau ilmu yang mempelajari kehidupan purba, yang bernama Gustav Heinrich Ralph van Koenigswald, yang berkebangsaan Jerman. Ia yang bertugas sebagai ahli biostratigrafi yang mempelajari umur sebuah batuan dan tanah yang ditugaskan di Pulau Jawa. Gustav van Koenigswald menemukan fosil tempurung kepala di wilayah Sungai Sangiran, Sragen. Temuan tempurung kepala dan sebuah rahang bawah oleh Gustav van Koenigswald diperkirakan telah berumur sekitar 2 juta tahun. Dan temuan itu diberi nama Meganthropus paleojavanicus. Kemudian laporan-laporan ilmiahnya, dia tulis dalam sebuah buku yang berjudul Gigantopithecus, Blackie von Koenigswald. Dan atas kerja kerasnya dalam penelitian fosil-fosil kuno dan karya-karya temuannya, Gustav van Koenigswald diangkat sebagai profesor di Universitas Utrecht di Belanda. Dua tahun setelah penemuan fosil Meganthropus paleojavanicus oleh Gustav van Koenigswald, penggalian tentang fosil-fosil kuno dilanjutkan oleh rekan kerjanya yang melakukan penelitian di wilayah di Kecamatan Ngandong, Blora dan di wilayah Sangiran. Dialah Insinyur Willem Frederik Florus Openoord dan rekan kerjanya Profesor Karel ter Haar. Pada tahun 1934, mereka bersama timnya yang melakukan penggalian fosil di tepian Bengawan Solo. Dari hasil penggalian yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Insinyur Willem Frederik, Florus Openoord dan Karel ter Haar. Setelah melakukan penelitian di Ngandong tepian Bengawan Solo dan Sragen dan membutuhkan waktu selama 2 tahun dari tahun 1931 hingga 1933. Mereka menemukan fosil yang terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering dan tulang panggul. Hasil pendeteksian keberadaan radioaktif karbon, diperkirakan fosil-fosil tengkorak itu telah berusia 117.000 hingga 108.000 tahun. Dan penemuan fosil itu diberi nama Homo soloensis, lengkap dengan alat-alat perkakas seperti pisau dan ujung tombak yang terbuat dari batu. Temuan itu dipublikasikan pada tahun 1956 dalam buku yang berjudul Meeting Prehistoric Man, dan fosil-fosil itu dibawa ke University of Utrecht, Belanda. Kemudian, pada tahun 2001, penggalian fosil oleh Puslitbang Arkeologi Indonesia yang bekerja sama dengan University of New England, Australia. Penelitian itu dalam rangka misi, mencari jejak nenek moyang Indonesia. Kerjasama penggalian itu dilakukan di situs Liang Bua, di sebuah gua besar di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kerjasama yang digagas pemerintah Indonesia dan Australia itu berjalan selama hampir 2 tahun. Dimulai tahun 2001 hingga tahun 2003. Dari hasil penelitian tim selama 2 tahun yang dipimpin Profesor Tengku Yaakob, seorang guru besar antropologi ragawi dari Universitas Gadjah Mada. Setelah melakukan penggalian tanah dalam kedalaman 5 meter di situs Liang Bua, tim mendapatkan sebuah temuan menakjubkan, sebuah kerangka yang telah berumur 94.000 hingga 13.000 tahun. Temuan kerangka itu oleh tim Puslitbang Arkeologi Nasional diberi nama Homo floresiensis. Sehingga, merujuk pada kajian dan penelitian para ahli antropologi ragawi tentang ditemukannya fosil-fosil kuno yang tersebar di berbagai pulau. Dan dari pemaparan informasi lembaga Eijkman atau Lembaga Biologi Molekul, bahwa wilayah Kepulauan Nusantara yang kini dikenal dengan Indonesia, telah dihuni oleh penduduk, atau yang lebih kita kenal dengan nama
manusia purba, yang hidup sejak 1 hingga 2 juta tahun yang lalu dengan segala peradabannya.